Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal. Jadi video kali ini kita kedatangan ikan baru. Jadi ini adalah ikan purba ya guys ya, eksotik banget. Mirip sama belut, tapi dia bukan belut masuknya. Dia masuknya kayak ikan-ikanan purba gitu. Terus dia juga bernapasnya tuh bisa pakai paru-paru purba juga guys. Sama kayak ikan di belakang aku nih, sama kayak pergabus-gabusan ya, percana-canaan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu, ini juga salah satu ikan yang katanya sih dari 400 juta tahun yang lalu ditemuin fosilnya, Dit. Jadi fosilnya ditemuin, tapi bentukannya sampai sekarang sama. Berarti ini usianya udah 400 juta tahunan guys, kalau yang aku baca-baca ya. Ini sejuta tahun aja itu udah kapan tahu ya. Sejuta tahun yang lalu tuh nggak tahu kapan. Ini 400 juta tahun yang lalu nih. Bumi masih kayak gimana juga kagak ngerti ya guys ya. Pokoknya dia sudah ada sejak zaman dinosaurus dulu, dan banyak yang bilang juga dia ini sebagai ya yang aku udah bilang tadi, ikan purba guys. Gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja buka ya guys ya. BTW nanti kita bakal taruh di sini, Dit. Di antara dua ini, kayaknya kita bakal taruh di sebelah kiri aja. Kenapa aku taruh sini? Karena emang ini ikannya masih agak kecil, ukurannya juga masih bisa ngegedein juga kan. Jadi untuk sementara kita bakal soloin di sini ikannya sendirian, karena ini juga jenis ikan yang aku pernah mau beli dulu, cuman banyak yang bilang ini ikan agak agresif, bagusnya kayak sendiri gitu loh. Karena aku baru beli sekarang. Jadi nggak usah lama lagi, langsung di unboxing. Ada dalam kresek ini karena tadi dikirimnya juga pakai Gojek guys. Yuk, let's go. Oke, kita langsung aja gunting ya guys ya. Ini kita gunting aja nih, sudah ada iniannya, sudah ada tuh kayak semacam penyegelnya, sudah kita buka. Ini dari 26 Aquatic dan deket dari rumah aku sih. Terus di sana juga karena ikannya banyak yang unik-unik guys. Katanya ada lumba-lumba yang gede gitu loh. Penasaran kan, nanti kapan-kapan kita kesana deh ya. Dan ini dia ikannya guys. Cara mana dia? Widih. Guys, wow, udah ada African lungfish guys. Keren ya, kayak belut ya. Ini bagus banget coy. Wow guys, kelihatan nggak edit ya? Susah ngeliatnya ya? Susah liatnya guys. Cuman inilah bentukannya ya. Ini kan ukurannya bisa gede lumayan sebenarnya. Cuman kalau misalnya sekarang aku beli yang sekecil ini sih supaya seru aja ngegedeinnya guys. Mukanya kecil banget, dan kalau teman-teman lihat tuh ada sirip yang kayak benang gitu ya, Dit ya. Di kiri kayak tangannya ya, Dit ya. Kayak cambuk gitu guys. Ada di bagian depan dan ada yang di bagian belakangnya juga. Ini nama spesiesnya adalah African lungfish guys. Lungfish ini setahu aku ada beberapa spesies, dan ini salah satu spesies yang paling sering juga dijual dan tersedia ya guys ya. Jadi karena adanya ini aku nyari-nyari, ya udah aku beli ini aja. Sebenarnya ada yang lebih langka lagi. Yang paling langka sih itu Australian lungfish atau Queensland lungfish. Dia usianya bisa sampai ratusan tahun juga. Terus bentukannya juga lucu kayak cebong guys ya, kayak cebong raksasa gitu. Aku juga udah pernah lihat di beberapa video. Teman aku juga ada beberapa yang punya, dan memang itu mengerikan sih ya. Aku pengen sih punya yang kayak gitu sih guys. Cuman harganya puluhan juta sih dia. Udah puluhan juta. Dia juga appendix gitu loh di aslinya. Jadi memang agak susah untuk ditemuin guys. Udah langka, udah dilindungi juga di negaranya. Jadi kita pakai yang ini aja. Yang masih aman-aman aja ya. Keren sih. Tapi sebelumnya kayaknya kalau polosan kayak gini kurang seru, Dit, kayaknya, Dit. Jadi sepertinya kita bakal coba untuk menghiasnya dulu guys. Kebetulan aku juga ada beberapa tanaman dan ada beberapa juga kayu-kayuan, batu-batuan yang kemarin aku beli ditaruh di sana. Kita bakal coba buat hias dulu akuariumnya supaya bagus ya. Nanti kalau misalnya mau udah bagus, udah aku hias, kita masukin si lungfishnya. Dan jenis lungfish ini kalau yang aku tahu sih ada yang bilang karnivora, ada yang bilang omnivora, karena katanya sesekali juga dia makan alga. Aneh ya, kayak mukanya belut banget sih kalau aku lihat guys. Mulutnya tuh lucu gitu loh, kayak tersenyum. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja buat hias dulu aja akuariumnya supaya makin bagus, supaya makin cakep. Teman-teman juga bisa kasih saran ke aku nih. Ini kan aku taruhin African lungfish nih. Satu lagi kita taruhin ikan apa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya. Kalau sebelah sana kan bulbul ya. The one and only bulbul guys, si Faka aku. Yang giginya udah mulai kuat ya sekarang kan, Dit ya. Udah bisa makan yang keras-keras atau masih belum bisa terlalu keras? Udah bisa. Jangan terlalu keras-keras ya. Dia udah nggak goyang giginya. Tapi udah kebuka gitu ya jadinya ya. Oke lah. Gak apa-apa lah ya, namanya juga ini guys. Udah, kita langsung aja buat coba kesana ya. Ini dapat apa nih? Ternyata dapat apa ini kita nih? Oh, gantungan kunci. Thank you ya. Yaudah, kita langsung aja buat kesana dulu. Kita pilih-pilih kira-kira mau dekorasi pakai yang kayak gimana guys. Lungfishnya di sini dulu, kasih nama juga, jangan lupa ya. Oke guys, jadi di sini tempatnya aku nyimpen tanaman-tanaman. Ini ada beberapa udah melting ya. Sebenarnya kalau kayak gini gampang mati sih tanamannya. Jadi jangan kayak gini sih. Kemarin aku beli buat cana, cuman ketika aku beli kata kiper yang cana ini belum siap semuanya dikasih beginian. Jadi ya udah terpaksa kita taruh di sini dulu tuh. Dia pada merengkel begini, kayaknya kurang cahaya matahari atau gimana kali ya. Memang jenis anubias sih ini guys ya. Ini jenis-jenis yang mudah dipelihara, dan ini jenisnya stem plant, bukan stem plant gitu. Jadi dia asal ditancepin juga dia bisa hidup guys. Kita mau cari-cari dulu ya kira-kira kayu mana nih yang pas nih guys. Ini juga bagus sih. Ini udah tenggelam belum nih kayu? Yang udah tenggelam aja nih. Ya belum tenggelam guys.
kita ambil beberapa jenis kayu. Ini juga cakep sih ini sih. Ini keren sih, bisa taruh pakai ini ya guys ya. Ini ada kayu yang udah tenggelam, ada yang belum. Banyak yang belum tenggelam di tanamannya. Kita ambil aja anubias yang tadi ya, yang mudah dipelihara. Ini bagus sih sebenarnya, kita bisa sangkutin di sini ya. Tak masuk sini bisa sih guys. Cakep sih. Cuman kita caranya gimana nih supaya dia bisa ini dit, supaya dia bisa tenggelam dit. Diikat sama batu kali ya. Asli guys, ini bisa, dia pas tuh. Bagus. Oh, ini bisa nih masuk. Agak norak juga, kelihatannya bagus, cakep. Ini juga dia nanti lama-lama si anubias ini bakal ngikat ke sini, ke kiri kanan gitu. Jadi dia memang jenis-jenis tanaman yang seperti ini. Oh, keren guys. Untuk kebalikannya kayak gini juga bisa nih. Ini kita bisa pakai ya ini berarti ya. Tuh ini kita siapin dulu aja deh. Taruh sini ya. Ada beberapa lagi juga ini tanaman-tanaman semacam anubiasan juga. Cuman pada patah guys. Aduh, sayang banget. Oh, ini ada buce juga, ada buce pelandra. Oh, ini juga ada nih, anubias juga nih, sama nih, persis kayak gini guys. Kita bawa aja dulu ya. Oh, ini ada kayu yang udah tenggelam juga. Oh, bagus nih. Ini kayak udah tenggelam. Dan tadi aku ada batu-batuan juga sih di sini. Ada batu-batuan juga guys. Ini batunya batu kali ya. Oh, itu ada tuh batu tuh di sebelah sana. Kita ambilin aja dulu buat hiasan ya guys. Ambil batu hias. Lagi batu, kita akan mengambil apa lagi nih? Ada buce pelandra juga di sini. Tapi pada melting ya. Iya sih, wajar sih. Oh, ini ada yang bagus nih. Udahlah, kita bawa-bawain aja dulu. Yuk, kita hias dulu aja guys. Kita segini aja dulu. Nanti kita coba hias di sana. Semoga bisa aman di sana ya. Oke guys, berhubung ini aja yang tenggelam. Tadi kita coba buat satuin dia pakai kabel ties cuman di dalam, jadi nggak terlalu kelihatan. Ini bagus banget kelihatannya kalau menurut aku ya. Lumayan natural guys. Ini pasti agak kotor sih. Guys, tumpah kemana-mana coy. Keren sih. Wih, ini masih melewat ya si anubiasnya ya. Semoga kedepannya enggak guys. Aku juga ada ini sih, pupuk-pupuk begitu sih, bisa sih. Ntar kita pakein pupuk ya. Kok jadi aneh ya gitu ya? Jadi melewat ya. Tapi rasanya bagus guys, ternyata malah jadi melewat. Cuman nggak apa-apa lah ya. Kita tambahin lagi yuk batuan di sini guys. Ini tanamannya juga udah agak ini nih, udah agak sedikit melewat guys. Sip. Emang kita tuh tidak terlalu bakat per skepan gini nih. Kita tambahin lagi guys ya, di sini ada batu-batuan ya. Tumpah aja. Tumpah semua boy. Penuhan ini mah dit, kayaknya dit. Wah guys, air kita ini dulu deh ya. Tadi ya guys ya, ini air kita kurangin dulu ya. Ini basah kemana-mana. Tapi kalau misalnya air udah kita kurangin, bakal kita videoin lagi guys. Oke guys, jadi ini udah kita dekorasi, jadinya kayak gini ya. Ya jelek sih guys ya, namanya juga tidak berbakat ya. Cuman nggak apa-apa, yang penting kita bahagia. Cuman karena tadi agak kita obrak-abrik, ternyata dia langsung ini dit, langsung butek dit. Beda sama yang ini nih, masih jernih ini. Kita aklimasi aja dulu ya. Oke, tadi pada tumpah guys. Kita aklimasi, ukurannya gimana itu? Udah oke sih sebenarnya sih kalau misalnya dari ukuran sih, kalau menurut aku ya guys ya. Si langkis ini udah bagus, taruh sini udah pas banget sih. Agak butek dikit mah nggak apa-apa lah ya. Ini juga soalnya butek-butek tanaman sih guys. Kita coba pakein ini nih, fertilizer ya. Buat tanaman kita pakein pupuk, semoga bisa ada pengaruhnya guys. Di sini juga aku ada apa nih? Oh, ada ini nih, ada karbon nih, liquid karbon nih, masukin aja. Sip. Buat tanamannya supaya tanamannya bisa hidup ya. Ini nggak apa-apa, masih agak butek supaya dia ini dulu aja terfiltrasi. Nanti kalau misalnya emang udah sekitar 10-15 menit, kita masukin aja langfisnya ke sini ya guys ya. Nanti kalau misalnya udah aman semuanya, sudah aku masukin langfisnya, dia juga sudah mulai adaptasi dan udah lumayan jernih, nanti bakal kita bahas lebih lanjut si langfisnya. Kayak gitu guys. Yaudah, ini kita nunggu aja dulu aklimasi ya. A few moments later. Oke guys, ini udah kita aklimasi ya, 15 menitan. Kita langsung aja buka. Sobek guys, ini dia. Penampakan dari atas tuh dit, kayak belut ya dari atas ya. Kelihatan nggak tuh? Tuh guys, bener-bener kayak belut guys. Cuman dia ada tangannya, belut tapi ada sedikit insangnya keluar kayak axolot guys. Ini makhluk macam apa ini ya? Agak aneh ini. Kita langsung aja masukin dit. Nah, dari sini dit, kita lihat ya. Masukin ikan purba ini yang masih kecil, lucu banget. Hey, come here. Ayo, ini kan impian aku nih. Cuman gara-gara dia harus solo ya. Wow. Bagus, dit. Ya, gitu doang, guys. Dia langsung diem mematung begitu ya. Tuh, dia bergerak, guys. Bergerak, guys. Tuh, kayak ada tangannya ya. Ih, bagus sih, kayak ada tangannya, guys. Ini sebenarnya sambil kita taruhin dia, kita taruhin ikan-ikan kecil juga bisa sih, guys. Kayak ikan neon yang kayak gitu-gitu mungkin ya. Langsung masuk. Ih, kayak kaki ya. Sumpah loh, kayak kaki guys, asli guys. Dia di sana ya. Iya sih pasti ngumpet sih. Namanya kita kasih tempat ngumpet pasti ngumpet sih guys. Apalagi baru masuk ya. Dia juga nggak terlalu suka sama cahaya setahu aku nih. Jadi bagusnya sih kita memang pakai cahayanya yang jangan terlalu terang. Ini cahayanya nggak terang sih. Kalau pakai lampu yang kayak main gitu yang terang banget. Kalau nggak lampu yang di atas gitu yang kemarin kita taruh di sini, dia kemungkinan besar dia nggak nyaman sih. Cuman kalau misalnya pakai lampu kayak gini mah kayaknya dia masih oke lah, remang-remang ya lampunya juga ya. Langsung masuk ke dalam situ dia. Ya guys.
kita memelihara sesuatu yang tidak ada ya guys ya. Kalau misalnya seperti ini ya, kelihatan sih dari ujung sini nih kepalanya nih, kelihatan nggak ya? Ini deh, tuh. Di situ emang ada rongga sih guys. Salahnya kita bikin aquascape tuh ada rongga begitu, dia pasti langsung di sana. Nanti kita modifikasi juga nggak apa-apa sih ya. Kalau misalnya dia cuma diem doang di sana tidak seru guys. Kita pengennya ada aquascape, cuman bukan sebagai dia tempat bersembunyi, hanya sebagai memperindah aja. Cuman ini kayaknya hardscape-nya harus kita revisi sedikit, di terlalu banyak rongga di sebelah sana kayak gitu guys. Yaudah, nanti kita bakal coba bahas lebih lanjut si ikan ini ya, karena banyak banget hal yang bisa dibahas di ikan ini. Setelah si aquascape-nya sudah siap guys dan sudah jernih, sekarang aku mau memperbaiki dulu setting-settingannya karena terlalu banyak rongga, jadi membuat dia mudah untuk mengumpet guys. Oke guys, baru aja kita mau rubah dia langsung nongol guys. Gak apa-apa sih kalau misalnya dia ada nongol begini mah. Jadi berubah pikiran. Kalau misalnya memang dia masuk lagi guys. Kalau dia nongol kayak tadi sih nggak apa-apa guys. BTW ini tuh dia setiap 10-15 menit sekali. Dan nanti bakal keluar guys. Dia bakal keluar buat bernafas langsung di udara. Jadi ini untuk airnya cukup tinggi sih ya. Maksudnya cukup cukup dalam. Tapi nggak dalam-dalam amat sih. Masih oke lah kalau misalnya buat dia mah guys. Kayak gitu. Tapi dia tuh sebenarnya kalau misalnya di musim kemarau panjang, ini kita jadi bahas ya. Si langfish ini dia bakal kayak bikin kepompong sendiri kayak gitu guys. Jadi kepompongnya nanti dia kayak bisa berhibernasi gitu sih. Entah apa yang namanya bernasi kayak gitulah pokoknya guys ya. Dia tertidur selama beberapa bulan sampai nanti musim hujan dia langsung keluar lagi kayak gitu. Dan dia bisa nggak makan lumayan lama sih. Aku pernah baca dia bisa nggak makan 3 tahun ya. Ini kalau manusia 3 tahun nggak makan dia jadi apa kayaknya? Dia jadi mayit kayaknya guys ya, meninggoy guys. Nggak akan kuat kalau manusia ini ya. Kalau dia kuat tuh. Keren sih, kayak lu sih guys ya kalau misalnya secara ini ya, secara sekilas gitu loh. Yaudah, ini kayaknya tetap sih Dit, harus kita ini dulu deh, harus kita rubah dulu aja settingannya. Coba aku videoin lagi ya guys ya. Oke guys, ini udah malam, ini kita udah ganti juga settingannya, akhirnya seperti ini ya Dit ya, dan ini juga kita tutup karena tadi sebacanya aku tuh dia bisa kabur guys, jadi kita harus tutup sebaiknya ya. Sini sebenarnya dia tuh nggak terlalu suka arus yang terlalu kuat, jadi ini kita kesinin aja nih, supaya arusnya pecah di atas aja Dit. Kalau arusnya pecah di atas kan ke bawahnya nggak terlalu berarus tuh, supaya di bawahnya nggak terlalu mengganggu dia gitu loh. Karena memang dia itu setelah aku baca lebih suka air yang deet sebenarnya Dit, dan arus yang tidak terlalu kuat. Ini sebenarnya kalau dari air sih ya deet lah ya, maksudnya nggak tinggi-tinggi amat lah. Standar kan akuarium segini kan ya, segini misalnya nih standar akuarium ya, sama lah setinggi inilah dia airnya kurang lebih guys. Jadi dibilang terlalu tinggi juga kayaknya masih oke. Dan kayaknya kita bakal coba serok ikan kayaknya Dit. Ikan warna-warni kan ada yang kecil-kecil ya, buat makan dia juga dan juga buat memperindah yang ada di sini guys. Kita bakal keluar dulu buat nyerok ya. Abis serok ikan warna-warni itu kita masukin sini, nanti bakal aku rekam lagi dianya deh ya. Oke guys, ini ikan warna-warninya kita bakal masukin sebagian ikan warna-warninya ya, yang kecil-kecil aku pilihin buat memperindah aja dan ada yang ada warnanya ya. Awalnya aku mau taruh tiger barb di sini tuh, cuman punya lagi kurang enak badan untuk keluar, jadi kita tidak sempat membelinya guys. Kita masukin ikan komet aja kecil warna-warni ya, beberapa ekor saja guys ya, dan yang ukurannya kecil-kecil guys. Kalau ukuran terlalu besar kurang bagus nanti dianya. Kita cek juga arusnya, ini kayaknya arusnya masih terlalu ini sih, arusnya terlalu kencang sepertinya. Kalau di atas kencang sih, kalau di bawah nggak terlalu sebenarnya sih, cuman ke bawah kencang ya, makanya si African langfish di belakang sana. Cuman nggak apa-apa lah ya guys ya, segini masih oke. Dan si langfish ini juga sekitar 15 menitan tuh dia biasanya suka turun guys. Ini si bulbul kayak pengen juga nih, kita kasih. Udah bisa makan ikan gini kan dia? Kita kasih. Harus dipijat dulu. Kalau dipijat dulu. Tuh dia bisa buru-buru. Guys. Wih. Gila. Ntar kena ini ya. Nih dipijat nih. Aku bejat nih. Bejat, udah. Dia fokus ke situ dia. Kita bejat nih. Wih guys, hancur lagi dong giginya kalau nggak dibejat. Oh, itu salah satu tengnet dia tuh satu. Iya. Wih, kena nggak tuh? Kena. Guys. Bulbul kembali. Wah, harus gemuk sih kalau udah kembali kayak gini sih. Wah, gila. Bulbul kembali guys. Dia yang kemarin giginya agak patah, sekarang kembali menjadi bulbul yang menyeramkan ya. Suaranya ya, ini udah kebejat sih ini. Masa miss? Gua seruduk dari belakang. Ceprot, ayo. Let's go. Kejar. Ceprot. Kita malah jadi kasih makan bulbul ya? Kasih kan guys. Kepalanya.
rekarnasi kali ya dia. Jadi ikan lele dia. Nanti rekarnasi. Oke, langsung dimakan lagi. Dia nggak ada lapar, nggak ada kenyang, ini lapar terus ya. Kurang nih, berarti kasih makan berarti dia harus banyak dia. Kita gendutin bulbul lagi guys. Lihat warnanya juga berubah ya, jadi warna stres aneh. Juga sama kita udah dikasih lampu dan udah enak lah sekarang ya. Sudahlah lama. BTW ini masih banyak, kita kasih toman aja kali ya. Toman belum kita kasih makan, si kecil-kecil nih. Kita kasih makan toman-toman kecil kita guys ya. Untuk memastikan dia makan, saya bakal coba lemparin ikan toman ini sama ikan. Paling suka sih. Kasih makan ikan toman. Gila. Tajam guys, giginya. Ini kayaknya kita harus nyalain mesin deh habis ini. Ini lihat ya, kita jadi kasih makan toman. Ikannya jadi bagus ya, pakai lampu ini ya. Lampu yang mahal ya. Walaupun ikannya cuma begini doang, warnanya jadi keren. Guys. Kita pastikan semua toman ini makan. Ada 21 ekor toman guys. Kayaknya satu toman makan satu loh. Itu kegedean, itu mulutnya gila. Wah, bener-bener kayak ikan. Ini sih, digigit sama temennya guys. Berantem guys. Perebutkan makanan sama-sama lapar sepertinya. Udah kayak ular ya. Udah bingung ya ikan deh ya. Masuk kayak alhamdulillah. Langsung. Gila guys. Ini. Waduh. Anjay. Wah, pertarungan yang sangat sengit guys. Wah, gila. Wah, ini dia kalau misalnya kanibal sih ini guys pasti ya. Gila. Wah, ini langsung kotor ya. Ada yang gigit mana, ada lemes, dimakannya sama ikan yang mana. Kita masukin ya. Wah, toman gila sih. Malah jadi seneng kasih makan toman ya. Ini ikannya warna-warni lagi. Sayang banget sebenarnya, lebih mahal nih ikan. Nggak ada ikan biasa deh. Kita selain krisis minyak, ini minyak goreng, krisis ikan juga ya. Ikan mas juga ya. Nih, kita lempar-lemparin aja nih. Ikan-ikannya nih. Yang tadi gimana tuh? Guys. Itu di bawah tuh. Wah, ada yang cuma digigit doang. Gila. Seru juga ya. Kita bikin ini deh, konten lagi deh, kasih makan ikan lele coba guys. Pasti bakal seru banget nih. Tambahin lagi ikan masnya ya. Oke, kita harus menyalakan mesin setelah ini deh, supaya mesinnya menyala ya. Karena kalau ikan mas gitu guys, jeleknya dia warnanya langsung bikin air jadi jelek, dibutek. Kita nyalain mesin. Udah pada gendut ya ikan-ikan kita ya. Ya seperti itulah guys ya. Oke, sudah oke toman-tomannya. Nanti kalau misalnya kita pengen ikan yang lain, ini toman kita pindahin aja, kita bikin lagi aja tank buat toman. Siap lah. Nih kita sekarang bahas lagi ya. The point guys, kita bahas lagi ya guys ya mengenai si langfish ini guys. Itu mumpung dia lagi keluar. Jadi setelah aku baca-baca memang ini tuh jenisnya dari West African langfish guys, atau spesiesnya itu Orthopterus annectens guys. Jadi sebagai ikan purba ini tuh yang tidak mengalami perubahan evolusi yang signifikan ya dari 400 juta tahun yang lalu, langfish ini tuh begitu unik guys dan masih mempertahankan organ yang dibilang purba, yaitu paru-paru primitif. Oleh karena itu memang dia bakal naik ke permukaan air sekitar 10-15 menit sekali ya. Tadi juga dia sempat naik dan aku juga sempat ngeliat pas dia naik. Memang dia tuh gimana ya, hidupnya cuma kayak gini doang sih kalau dari perilaku ya. Yang aku tahu tuh dia cuma ada 3 hal yang bakal dia lakukan guys. Kalau misalnya dia itu tuh bergerak. Yang pertama ya dia pengen makan, yang kedua pengen nafas, yang ketiga dia pengen explore aja. Cuman dari tadi juga dia cuma diem doang di sini, dia tidak banyaknya ya. Banyaknya cuma diem di sini guys. Nah, yang aku tahu langfish itu tuh emang ada 6 jenis langfish. Ada South American langfish, ada marbled langfish, ada Great African langfish, ada Queensland langfish atau Australian langfish yang tadi aku pernah sebutin itu ya guys ya. Dan juga ada West African langfish yang ini. Dan yang terakhir ada Spot African langfish guys. Untuk ukurannya, langfish yang ini mah dia bisa sampai 1 meteran. Tuh dia lagi nafas tuh. Tuh. Bisa lompat sebenarnya ya. Kalau misalnya kita nggak merhati itu bisa aja besok udah ada di tank sebelah deh. Makanya kita harus tutup kayak gitu guys. Nah, untuk panjang umurnya, kalau yang West African langfish ini tuh dia umurnya bisa sampai 20 tahun. Jadi nggak terlalu tua ya guys ya. Beda sama yang Queensland langfish yang bisa sampai 90 tahun. Bahkan tahu nggak sih Dit, yang Queensland langfish itu ya, yang tertua dia kan 90 tahun nih. Jadi pas 90 tahun ini tuh akhirnya dia disuntik mati bro. Gara-gara dia udah nggak mau makan. Soalnya ya sama kalau manusia 90 tahun udah kolot pisan lah ya. Nah ini langfish 90 tahun, dia udah nggak mau makan, organnya udah pada rusak, daripada kenapa-napa katanya kan, maksudnya daripada nyiksa, akhirnya disuntik mati, kayak gitu. Jadi yang tertua udah nggak ada di Amerika kalau nggak salah. Lanjut lagi ke ikan yang ini ya. BTW ini kita kasih ikan juga sebenarnya nggak akan kemakan kayaknya Dit. Ukurannya kagak masuk kayaknya guys ya.
Ini cuman ini aja, ini apa ya? Istilahnya mah semacam ini aja lah, hiasan aja lah. Sama ini kayaknya kita harus ganti mesinnya. Next time nanti kita ganti mesin aja ke mesin yang lebih ini guys, yang lebih kecil nih, terlalu gede kayaknya mesinnya nih kalau misalnya untuk dia ya. Jadi harusnya terlalu besar guys, makanya dia juga nggak bisa aktif kemana-mana nih. Ini udah paling bener kayak gini sih kalau menurut aku dibanding settingan yang tadi. Ini kita taruh sini guys, settingan yang tadi nih, soalnya lumayan oke lah ya. Nanti kita taruh ikan apa di sini, tulis aja di kolom komentar ya guys ya. Bisa ikan kecil-kecil atau ikan yang satu seperti langfish ini juga teman-teman, tulis aja di kolom komentar. Bahkan ini juga nggak cuma langfish, kayaknya kita bakal taruhin yang lain-lain juga kali ya. Kayak lobster kecil kayaknya bagus deh. Terus aja deh guys ya di kolom komentar ya, kira-kira kita bagusnya taruh apa deh ya. Nah untuk habitatnya, biasanya tuh dia suka mendiami daratan-daratan yang banjir gitu kan. Jadi kadang-kadang tuh misalnya kayak tempat itu banjir, terusnya kadang-kadang dia kekeringan juga guys. Nah dia paling demen tempat yang kayak gitu. Soalnya kalau misalnya lagi kekeringan dia bisa di daratnya gini. Jadi yang tadi aku udah ngomongin itu, ntar dia kayak kepompong gitu sih masuk ke dalam sana, nunggu musim kering berakhir, pas musim hujan dia keluar lagi. Makanya keren banget sih sebenarnya sih, itu dia bergerak tuh. Dan dia itu tuh kayak belut sih kalau kita lihat ya, cuman bedanya dia ikan dan emang udah dimodifikasi gitu guys. Si siripnya dia bentuknya jadi kayak benang kayak gitu, ada dua pasang ya, ada yang belakang sama yang depan. Dan memang fungsi utamanya tuh buat bergerak juga kalau misalnya di daratan tuh dia bisa kayak buat ngesot-ngesot gitu guys. Dan untuk dari fisiknya tuh si African Langfish memiliki moncong yang menonjol dan kedua mata yang kecil. Lalu tubuhnya itu lumayan panjang ya, mirip belut, sekitar 9 sampai 15 kali lipat si badannya ini dari panjang kepalanya. Dan meskipun mirip belut, dia tuh punya dua pasang sirip yang menyerupai kaki tadi ya. Dan biasanya digunakan untuk berjalan di dasar air atau mengeksplor wilayah-wilayah di daratan gitu guys, kalau misalnya lagi ke daratan ya. Dan yang uniknya dia tuh punya 3 insang eksternal, baik di sisi kiri maupun di sisi kanan tubuhnya. Dan kulit si African Langfish ini juga ditanami oleh sisik-sisik yang namanya sisik sikloid gitu. Jadi beda sama sisik-sisik ikan mas gitu, beda guys. Emang agak licin sih, tadi aku sempat nyentuh juga sedikit ya. Sedangkan bagian sisi perutnya itu tuh cenderung lebih cerah dibanding bagian sekujur tubuh yang lainnya ya. Terus biasanya tuh di sekujur tubuhnya ada bintik-bintik kehitaman atau kecoklatan, kecuali di perutnya. Dan ukuran tubuhnya itu bisa sampai 1 meter di alam liarnya guys. Emang ada titik-titik juga sih kalau kita lihat ya. Cuman memang mukanya kalau didetailin lagi ngeri sih ya Dit ya. Ngeri sih, emang kelihatan kayak purba banget guys dia ya. Berenangnya tuh kayak, nih aku mau pegang dia ya supaya dia gerak ya guys ya. Kagak mau gerak soalnya nih. Kita mau lihat nih dia berenangnya gimana tuh. Lihat tuh guys. Cepet berenangnya mah. Oh, arusnya terlalu ini dia kan nggak suka arus ya. Ya fix ini arusnya kurang oke guys buat dia guys. Kayaknya mah kalau yang semacam ini sih dimatiin mesin juga dia masih oke guys. Bukan tipe yang apa butuh banget mesin gitu sih. Nanti kita ganti deh mesinnya ya. Atau ada Dit? Mesin yang kecil ada nggak Dit? Punya nggak Dit? Nggak ada ya. Ini kegedean mesinnya bro. Besok kita beli deh ya mesin yang kecilan buat dia ya. Semoga bisa nyaman deh ya dia pakai mesin yang kecil mah guys. Dan untuk perilakunya dia memiliki karakteristik yang cenderung diam tadi ya. Sama kayak gini nih. Apalagi ini arusnya terlalu kenceng, jadi dia pasti mencari spot-spot yang dead spot gitu yang harusnya nggak terlalu kenceng. Ya memang kayak gitu sih, belut-belutan juga kan mirip sama dia ya. Itu juga kayak gitu kan perilakunya. Lebih suka air-air yang agak-agak tenang gitu loh guys. Kayaknya sih kalau aku lihat-lihat di internet ya, macam dia tuh suka ditaruh di ini, dia suka dikasih makannya pelet gitu sih. Pelet tenggelam kayak gitu sih, kita bisa latih dia kasih pelet koki kali yang tenggelam kayak gitu ya. Supaya dia nggak repot-repot buat makan. Ini pure di air sih. Aku yakin sini terlalu kenceng buat dia guys. Ikan aja susah tuh berenang tuh ikan-ikan yang lain ya. Apalagi dia guys dengan anatomi tubuhnya seperti itu ya. Dan untuk perilakunya seperti yang aku kasih lihat sekarang, dia memang lebih suka menjadi ikan solo gitu guys. Selain dengan ikan-ikan mangsanya mah, aku taruh solo aja sih begini. Itu oke banget nih. Kita coba lagi ya. Kayak ini nah. Supaya dia berenang ke arah sana agak kelihatan cuy. Nah, tuh. Kayak ini ya. Tangannya tuh aneh banget guys sumpah. Oh di situ juga dia bisa diem tuh. Ada beberapa spot berarti dia di pojok kiri sama di pojok kanan dia. Kalau spot yang di sini pasti dia nggak bisa nih di depan sini karena arusnya terlalu kenceng guys. Soalnya itu kan arus nabrak. Terusnya dia juga mecahnya langsung ke arah bawah. Jadi pasti di depan sini nih arusnya kenceng banget. Jadi kalau misalnya di belakang sana nggak. Tapi kalau misalnya untuk apa ya kebagusan si airnya ya, beberapa ikan gitu kan. Kalau misalnya ikan-ikan yang biasa ya kayak gini malah bagus, Dit. Arusnya kenceng supaya ikannya oksigennya banyak, airnya juga bersih. Seperti itulah. Cuman kalau dia sepertinya tidak ya. Mau kemana? Kayak gitulah guys. Jadi intinya kayak gitu ya. Ini buat teman-teman yang ada ide nih. Kira-kira ikan utamanya kan langfish nih. Ini ikan hiasannya atau udang-udangan yang kayak gitu bagus nggak kira-kira ditaruh apa gitu loh. Bisa aja di kolom komentar guys. Sip lah ya. Jadi mungkin kayak gitu aja kali ya video aku kali ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan di-share ke teman kalian sama hewan-hewan guys. Aku Iqbal pamit dan besok bakal kita rapihin dan ganti mesinnya guys. Bye-bye. Thank you guys.